Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah adalah masa mawas diri, masa pengendapan dan pertobatan, masa untuk menjadi lebih manusiawi, untuk memperkembangkan iman, yaitu semakin menyadari bahwa Tuhan memperhatikan kita, bahwa kita harus menanggapinya dengan membuka diri, memberi kesempatan kepada hidup, kepada sesama. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah melakukan atau pernah ingin menangkap ikan dengan mancing? Seorang yang memancing ikan atau mau menangkap ikan dengan memancing, biasanya orang itu akan memasang kail pancing dan kemudian kail pancing itu dibalut dengan apa yang disukai oleh ikan, antara lain cacing. Ketika kail dilempar dan si ikan melihat ada cacing, kesukaannya dia, maka si ikan langsung melahap apa? Cacing. Dan setelah melahap cacing yang di dalamnya ada kailnya, maka si pemancing akan menariknya dan kemudian menangkap si ikan itu lalu digoreng. Jadi ujung-ujungnya adalah si pemancing itu menipu ikan. Itulah si penipu. Jadi pemancing itu adalah penipu dengan menawarkan yang enak-enak bagi si cacing, si ikan. Itulah penipu. Dan saudara juga pernah mendengar soal investasi bodong. Seorang yang memberikan investasi bodong adalah orang yang menawarkan keuntungan pada sasarannya. Dia menawarkan katakan saja bunga yang sangat tinggi dibandingkan dengan bunga-bunga yang ada di bank. Dan setelah orang kemudian memasukkan investasinya situ, memang mungkin bulan pertama, bulan kedua dia dapat bunga yang dijanjikan itu, bunga yang tinggi. Tetapi bulan ketiga, bulan seterusnya kosong. Orang yang menawarkan investasi bodong itu lari dan saudara kena tipu. Nah, inilah sebenarnya adalah suatu penipuan. Suatu penipuan. Kita tahu saudara-saudara, siapa itu penipu ulung? Penipu ulung adalah iblis, saudara. Dia adalah bapa segala dusta. Dia adalah bapa segala dusta. Oleh karena itu, kalau iblis mau mencoba kita, menggoda kita, dia akan menawarkan yang enak-enak, yang baik-baik, yang gampang-gampang, yang kelihatannya menguntungkan kita. Nah, hari ini dalam Injil, iblis menggodai Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Apa yang ditawarkan oleh iblis? Yang ditawarkan oleh iblis ialah bahwa Tuhan Yesus bisa mengubah
batu menjadi roti dengan kuasanya. Tetapi maksudnya jelas saudara-saudara, supaya Tuhan Yesus menyalahgunakan kekuasaannya untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Jelas. Mengapa demikian, saudara? Ya jelas bahwa itu seolah-olah akan menguntungkan Tuhan Yesus yang sedang lapar. Lalu yang kedua, saudara-saudara, iblis menawarkan apa kepada Tuhan Yesus? Segala kuasa itu dan kemuliaannya. Jadi si iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Lalu iblis berkata kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuserahkan, kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepadamu kalau kamu mau menyembah aku. Nah ini saudara, jadi Yesus diminta dibujuk supaya menyembah setan, bukan menyembah Tuhan. Nah itulah yang digodakan oleh iblis kepada manusia juga. Lalu yang ketiga, iblis juga bicara mengenai soal kebanggaan, kesombongan. Dan di sini dia katakan bahwa orang tidak usah percaya kepada Allah, tetapi percayalah kepada diri sendiri. Lebih-lebih supaya manusia mengatur dirinya sendiri. Seperti juga Tuhan telah mengajarkan, menjanjikan segala sesuatu bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita melalui malaikat-malaikatnya. Jadi dengan kata lain, si iblis mau menjanjikan yang namanya memanfaatkan janji-janji Tuhan itu supaya manusia yang menentukan sendiri, bukan Allah yang menentukan. Nah saudara-saudara, itulah yang dijanjikan iblis kepada Tuhan Yesus ketika mencobai dia. Nah pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu juga akan ditujukan kepada kita semua, kepada manusia. Manusia butuh makan, butuh harta benda dan seterusnya. Tapi iblis menjanjikan bahwa manusia akan memperoleh semuanya itu, harta benda itu dengan cara gampang, cara mudah, bisa dengan korupsi, dengan menipu dan seterusnya. Nah itulah yang dijanjikan oleh iblis. Nah kalau kita ikut iblis, maka kita menjadi ikut iblis juga melakukan kejahatan. Nah saudara-saudara, oleh karena itu kita mesti waspada terhadap godaan dan cobaan-cobaan itu. Dan itu akan ditujukan, diarahkan kepada kita semua, supaya kita meninggalkan Tuhan. Supaya kita meninggalkan Tuhan, dan kita akan menjadi pengikut iblis alias setan. Maka akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara kalau kita ikut setan? Ya kita akan tinggal di rumah setan, yaitu di neraka, saudara. Oleh karena itu waspada dengan godaan-godaan itu. Orang menggoda kita, setan menggoda kita dengan menjanjikan yang enak-enak, yang baik-baik, yang indah-indah kelihatannya. Tetapi arahnya jelas akan menghancurkan kita dan memasukkan kita ke dalam api neraka. Hati-hati, hati-hati. Amin. Itu saudara. Oleh karena itu waspadalah itu. Godaan
Si penggoda selalu memakai sesuatu yang menjanjikan, yang kelihatannya enak-enak dan gampang-gampang. Seringkali setan, iblis menggoda kita dengan janji-janji yang indah-indah itu. Nah, saudara-saudara, ketika iblis menggoda Tuhan Yesus, apa yang reaksi Tuhan Yesus? Jelas mengatakan tidak. Dengan tegas mengatakan tidak. Tidak ada kompromi. Maka dengan demikian, maka usaha si iblis menjadi gagal total. Gagal total karena Tuhan Yesus jelas dengan tegas menolak segala godaan-godaan itu. Nah, kalau kita digoda oleh siapa saja melalui orang-orang macam apapun, dengan menjanjikan yang enak-enak, yang gampang-gampang, yang indah-indah, waspadalah. Waspadalah, karena orang itu bisa menjadi orang adalah penipu. Amin. Amin. Ya, itulah saudara-saudara, waspada itu. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Supaya kita bebas dari jeratan si penipu, si iblis itu, tidak lain dan tidak bukan, kuncinya ialah tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu saudara. Karena dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Yesus, percaya kepadanya dan kepada janji-janjinya, maka kita akan selamat. Cuma saudara-saudara, kita akan selamat kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, mengikuti Dia. Tetapi saudara-saudara, caranya jelas ikut Dia. Tuhan menjanjikan keselamatan, tetapi caranya, jalannya jelas ikut Dia, menolak, menangkal diri dan mengikuti Dia dan memikul salibnya, saudara. Ya, Tuhan memang menjanjikan keselamatan, tetapi caranya jelas. Ikut Dia, percaya kepada Dia, dan memikul salibnya. Amin. Itulah cara Tuhan, saudara. Oleh karena itu, kalau Anda sebagai pengikut Tuhan kita Yesus Kristus, diolok-olok, diejek, dan dihina-hina, nggak usah marah. Nggak usah marah. Karena itu memanglah nasibnya seorang Kristen. Ikut Yesus memang toro, memikul salib. Tapi upahnya besar, yaitu hidup bahagia di surga. Amin. Maka setialah kepada Yesus Kristus. Tetaplah berpegang pada firman-Nya dan bersatulah dengan Dia. Kita akan dikuatkan untuk bisa menolak segala macam godaan itu kalau kita sungguh-sungguh dekat dengan Dia, percaya kepada Dia, setia kepada Dia. Salah satu kekuatan yang kita miliki untuk sungguh-sungguh bisa dekat dengan Dia, bersatu dengan Dia, yaitu melalui Ekaristi, sambut tubuh Tuhan. Kalau Tuhan bersama kita, kita setia kepadanya, maka kita jelas kita akan dimampukan untuk menghadapi segala macam cobaan dan godaan. Waspada dengan tipuan-tipuan itu. Iblis memang gagal mencoba Yesus, tetapi dikatakan dalam akhir Injil tadi, dikatakan sebab dikatakan di sini,
Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis akan selalu berusaha mencari kesempatan untuk menggoda, mencobai kita. Oleh karena itu, waspadalah, setialah tetap kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan menyertai kita semua.